Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Ibu Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, serta teman-temanku semuanya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan chapter 23 yang membahas mengenai Jorgenson's Neoclassical Model of a Dual Economy. Next. Baik. Sebelum masuk ke pembahasan kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsus Terry Kusuma Andana dengan NIM Tertera, dengan partner-partner saya, mulai dari Ivan, silahkan. Eh, Nama saya Raja Ivan Maulana dengan NIM tertera. Boleh dilanjutkan oleh Putri, Oke, baik. Nama saya Putri Dila Sabila dan Tertera. dilanjutkan oleh Rio. Oke, nama saya Rio Andika dengan NIM tertera. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu Introduction of Jorgenson's Model, kedua, Assumption of the Model, ketiga, Conclusion, keempat, Its Critical Appraisal, dan yang kelima, Jorgensons versus Feyranis. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan mengenai Jorgenson's model. Profesor D. W. Jorgenson telah menyajikan teori pengembangan ekonomi ganda. Ia membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu sektor modern atau manufaktur dan sektor tradisional atau pertanian. Terdapat asimetri dalam hubungan produksi di kedua sektor tersebut. Sektor pertanian merupakan fungsi dari tanah dan tenaga kerja saja, sementara faktor manufaktur tergantung pada modal dan tenaga kerja saja. Pertumbuhan populasi bergantung pada pasokan makanan per kapita saja. Jika pasokan makanan lebih dari cukup untuk populasi, akan ada surplus pertanian dan tenaga kerja dapat bebas dari tanah untuk bekerja di sektor manufaktur. Jika tidak ada surplus pertanian, semua tenaga kerja tetap di sektor pertanian. Di sisi lain, jika ada surplus pertanian, tenaga kerja bermigrasi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur untuk bekerja. Namun, keberlanjutan tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di sektor manufaktur tumbuh pada tingkat yang sama dengan laju pertumbuhan surplus pertanian. Namun, dengan berkurangnya surplus pertanian, terjadi penurunan tajam dalam sektor manufaktur. Seiring berkurangnya surplus pertanian, tenaga kerja pertanian tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan populasi. Tenaga kerja menurun secara absolut di sektor manufaktur dan kembali ke sektor pertanian. Produksi di sektor manufaktur turun menjadi nol dan modal berkurang dengan laju yang ditentukan oleh tingkat penyusutan. Pada akhirnya, proses akumulasi modal berhenti, output makanan per kapita turun menjadi tingkat yang stabil, dan pertumbuhan populasi berkurang dari tingkat maksimumnya. Ini adalah situasi perangkap keseimbangan rendah. Oke, baik. Ini adalah assumption of the model. Ada 8 asumsi. Model perekonomian terdiri dari dua sektor, sektor pertanian dan manufaktur. Yang kedua adalah output pertanian merupakan tanah dan tenaga kerja. Yang ketiga, semua tanah mempunyai persediaan tetap. Yang keempat, output sektor manufaktur merupakan fungsi modal dan tenaga kerja. Pada skala hasil yang semakin berkurang. Dan yang keenam, kegiatan manufaktur tunduk pada hukum skala hasil konstan. Yang ketujuh, perubahan teknis pada tingkat tertentu yang konstan dan semua perubahan terjadi netral. Dan yang terakhir, model ini mengasumsikan perekonomian tertutup di mana perdagangan barang-barang keduanya seimbang sektor. Next. Oke, masuk pada sebab yang selanjutnya itu agricultural sektor, di mana sektor pertanian adalah bagian ekonomi yang terlibat dalam produksi tanaman, peternakan, dan sumber daya alam lainnya, di mana rumusnya adalah pertumbuhan pertanian sama dengan produksi pertanian baru dikurangi produksi pertanian
apa dikali 100 dibagi produksi pertanian lama, di mana produksi pertanian baru adalah jumlah hasil pertanian dalam periode tertentu, produksi pertanian lama adalah jumlah hasil pertanian dalam periode sebelumnya. Pertumbuhan positif menunjukkan perkembangan sektor pertanian, sementara pertumbuhan negatif dapat mengindikasikan perubahan produksi. Pertumbuhan sektor pertanian dapat memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi suatu negara. Di next. Oke, selanjutnya masuk ke struktural surplus, di mana kelebihan pertanian terjadi ketika produksi pangan per kepala terus meningkat. Dalam konteks ini, Jorgensen menjelaskan bahwa kelebihan pertanian per anggota tenaga kerja pertanian dihitung dengan rumus S sama dengan Y plus, di mana S adalah kelebihan pertanian, Y adalah produksi pertanian per orang, dan Y plus adalah tingkat produksi pangan, di mana tingkat reproduksi bersih populasi mencapai maksimum. Kelebihan pertanian muncul jika total produksi pertanian melebihi plus dengan kerja dan bertani ke sektor mana. Oke, selanjutnya its policy implication, di mana ini kebijakan menjelaskan atau kebijakan yang dapat diambil berdasarkan analisis. Dalam konteks ini, implikasi kebijakan ekonomi pertanian dapat melibatkan perubahan parameter sistem, peningkatan tingkat perubahan teknis, atau langkah-langkah kontrol keahlian untuk mengatasi perangkap keseimbangan. Next. Selanjutnya, manufacturing sektor, di sektor manufaktur merujuk pada bagian yang terlibat dalam produksi barang fisik dengan menggunakan tenaga kerja, dan eh, berikut adalah harusnya pertumbuhan sektor sebenarnya produksi manufaktur baru kurangi produksi manufaktur lama dikali 100 dan dibagi produksi manufaktur lama, di mana produksi manufaktur baru itu adalah jumlah barang produksi dalam periode tertentu. Lama adalah periode sebelumnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah rate of capital accumulation, tingkat akumulasi modal mengacu pada laju pertambahan jumlah modal dalam sektor ekonomi. Ini mencerminkan seberapa cepat investasi baru dilakukan atau modal baru diperoleh. Rumusnya adalah tingkat akumulasi modal sama dengan investasi kali jumlah modal awal. Karena investasi antara investasi dan instrumen modal, dan jumlah modal awal adalah jumlah modal pada awal periode. Boleh di next. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan critical appraisal-nya. Jadi, Jorgensen itu mengembangkan teori pengembangan ekonomi ganda berdasarkan fungsi produksi neoklasik dan dapat diterapkan pada situasi historis Jepang dan negara-negara Asia Tenggara. Nah, modelnya ini lebih unggul dibandingkan dengan model-model dualistik seperti Boyka, Lewis, Revanis, dan lainnya. Hal ini dikarenakan model-model tersebut menangani situasi khusus atau masalah yang belum terselesaikan, yang diakibatkan oleh konsentrasi pada satu output atau satu hubungan produksi. Di sisi lain, modelnya lebih realistis karena mempertimbangkan populasi, tenaga kerja, modal, dan perubahan teknis dalam pembahasan pengembangan ekonomi ganda. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa modelnya tidak menyajikan teori universal pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, melainkan teori yang dapat diterapkan pada situasi yang telah didefinisikan dengan baik dan empiris signifikan. Nah, kelemahannya dari Jorgensen ini, yaitu yang pertama, yaitu perbandingannya dengan model klasik. Lalu yang kedua, penolakan akumulasi modal di pertanian.
Ketiga, asumsi pasokan, maaf, asumsi pasokan tanah tetap. Keempat, kurangnya perhatian pada faktor permintaan. Kelima, pengabaian peran pada sektor jasa. Next. Oke, setelah itu kita akan melihat Jorgensen versus Feyranis. Model Feyranis membagi pembangunan ekonomi menjadi 3 tahap, berbeda dengan model Jorgensen hanya pada tahap pertama. Jorgensen mengasumsikan bahwa transfer tenaga kerja dari pertanian ke industri dapat menurunkan produksi pertanian, kecuali diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Nah, dari kedua model ini sepakat bahwa transformasi ekonomi bisa terhambat oleh perubahan dalam ketentuan perdagangan domestik, yang tentunya itu merugikan industri dan mendukung pertanian. Menurut John Mellor, perubahan ini dapat memperlambat pembangunan ekonomi dengan 3 cara. Yang pertama itu menghambat pembentukan modal. Kedua, merugikan ekspor produk primer. Dan ketiga, mengurangi migrasi pekerja pertanian ke sektor perkotaan. Jorgensen lebih vokal dalam menyatakan bahwa perubahan teknologi di sektor pertanian krusial untuk kelancaran pembentukan modal dan pembangunan ekonomi. Hanya dengan peningkatan produktivitas pertanian yang cukup, transformasi ekonomi dapat terwujud, memberi makan tidak hanya penduduk pertanian, tetapi juga pekerja migran ke industri. Perubahan dalam ketentuan perdagangan domestik dapat menyebabkan penurunan dalam pembentukan modal, kerugian ekspor, dan hambatan migrasi pekerja pertanian ke perkotaan, menghambat transformasi ekonomi juga. Nah, Jorgensen di sini menekankan bahwa adanya perubahan teknologi itu penting, terutama untuk kelancaran proses tersebut. Selanjutnya, oke, mungkin sekian untuk chapter 23 dari kelompok kami. Kami haturkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang dan selamat sore.